Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anakku kelas 11 yang berbahagia, kali ini kita memasuki pada sesi tanya jawab yang berkaitan dengan kemaharajaan VOC di Indonesia. Monggo silakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinkan Sandita, nomor absen 23, kelas 11 2. Di sini saya mau bertanya, apakah pada saat itu hanya rempah-rempah saja yang jadi komoditas penghasilan utama yang dimiliki oleh bangsa Eropa atau yang sangat diperlukan oleh bangsa Eropa, sehingga mereka sangat berusaha untuk mendapatkannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu kamu ketahui bahwa komoditas perdagangan pada waktu itu sangat berkaitan dengan kehidupan yang ada pada waktu itu. Tentu saja yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, kebutuhan kesehatan, dan perkakas rumah tangga, serta dalam rangka mempertahankan hidup pada saat itu. Nah, komoditas perdagangan itu dari beberapa daerah menghasilkan. Yang dari Indonesia, andalan yang dari Indonesia adalah rempah-rempah. Rempah-rempah itu apa? Rempah-rempah tidak lain adalah bumbu masaknya orang tuamu di rumah itu rempah-rempah. Di antaranya lada, kemudian cengkeh, kayu manis, pala, vanili, kunyit, jahe, dan sebagainya. Masih banyak lagi rempah-rempah. Dan tidak hanya rempah-rempah, ada penghasilan lain yang dari Indonesia, seperti apa? Gading, kemudian apalagi kayu cendana, kemudian kayu garu, kemudian pinang, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Orang Eropa sangat sekali membutuhkan rempah-rempah. Mengapa? Perlu kamu ketahui bahwa Eropa itu adalah berada di belahan bumi bagian utara, sehingga wilayahnya itu dingin. Karena dingin tentu saja tubuhnya juga ikut dingin. Lah karena dingin tentu perlu dipanasi, perlu dihangatkan. Nah, untuk menghangatkan tubuh itu ya perlu makan, minum rempah-rempah yang berasal dari Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan kenapa rempah-rempah di Indonesia itu sangat diperlukan, sangat diusahakan oleh orang Eropa. Selanjutnya, komoditas perdagangan yang berasal dari Cina. Satu, yaitu kain sutra. Kemudian yang kedua, yaitu macam-macam keramik atau porselin yang ada di Indonesia pada waktu itu. Hal ini bisa kamu ketahui di pusat-pusat perkampungan kuno di Indonesia. Bisa kamu lihat nanti di situs Trowulan Mojokerto. Kalau di daerah kita Dumring sini bisa kamu lihat di sekitar Waduk Prijetan, di situ ada situs Rosan, yaitu di Desa Tenggerjo. Di situ ada beberapa keramik, pecahan-pecahan keramik. Kemudian kalau kamu ke Modo, yaitu di sebelah timur Modo, timurnya Modo, sebelah selatannya jalan, nah itu banyak pecahan-pecahan keramik yang ada di situ. Kemudian kalau kamu ke wilayah Babat, di situ ada, yaitu di Caangi, yaitu di lereng Gunung Babat itu sebelah utara. Wilayah Caangi lah itu ada beberapa pecahan-pecahan porselin di situs perkampungan kuno waktu itu. Kemudian selanjutnya komoditas perdagangan yang dari India, yaitu macam-macam kain, kemudian bejana, yaitu tempat air, tempat makan, dan sebagainya, yang berasal dari emas atau yang berasal dari perak. Kalau dari Arab, yaitu sama juga, beberapa bejana yang dari emas atau dari perak. Cirinya biasanya dari Arab itu yang berkaki 3. Kemudian ada tawas dari Arab, ada burak dari Arab, wangi-wangian juga dari Arab. Sedangkan komoditas perdagangan yang berasal dari Eropa yaitu senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Widya Dewi Wulansari dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 35. Pertanyaan saya, apa motif VOC maupun pemerintah Hindia Belanda
menggunakan orang-orang lokal sebagai staf dalam pemerintahannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Karena orang Eropa yang ada di Indonesia itu tentunya terbatas, sehingga perlu orang lain yang mengisi. Kemudian yang kedua, karena orang pribumi itu lebih mengetahui, lebih paham akan adat budaya dan karakter orang Indonesia, sehingga mudah dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang ketiga, perlu kamu ketahui bahwa orang Belanda yang menjajah ke Indonesia itu kan berangkat dari Belanda dengan budaya Belanda, dengan bahasa Belanda. Sehingga di sini tentu saja dia ingin mengetahui budaya di sini, ada di sini. Kemudian perilaku di sini, bahasa di sini. Lah tentu saja mereka-mereka yang dipekerjakan sebagai staf Belanda itu sebagai tempat bertanya. Jadi tempat bertanya bagi orang-orang Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Dasin Aliarjianti, nomor absen 33 dari kelas 11 MIPA 6. Saya mau bertanya, mengapa pada saat itu VOC sangat berperan besar di balik zaman kejayaan ekonomi Belanda? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VOC sangat berperan besar di balik kejayaan perekonomian Belanda. Perlu kamu ketahui bahwa VOC itu sangat dipercaya sekali oleh pemerintah Belanda mengelola perekonomian yang ada di Indonesia dengan hak-hak istimewa yang telah diberikan. Nah, hak istimewa itu kan ada 6 itu yang sangat terkenal, yaitu pertama, hak monopoli perdagangan, kemudian memiliki angkatan perang, kemudian ketiga mengadakan perjanjian dengan raja-raja, kemudian mengangkat pegawai, kemudian menyelenggarakan kehakiman, kemudian membuat dan mengedarkan uang. Sehingga posisi VOC, posisi kongsi dagang VOC itu sangat kuat sekali seperti sebuah negara di dalam negara Belanda. Nah, karena kehebatan kesuksesan VOC ini sehingga seolah-olah kehebatan Belanda itu dikarenakan kehebatan VOC. Nah, kira-kira sekian dulu ya anak-anakku semuanya yang berbahagia. Sesi tanya jawab pada hari ini. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.